Halo, assalamualaikum sawangkahiku. Selamat datang kembali di channel Anak Kelurahan, channel tutorial dan juga hiburan. Ya, kali ini kita akan bahas tentang cara lengkap install ulang Windows laptop. Ya, bagi teman-teman yang masih pemula yang ingin tahu cara install lengkap Windowsnya, mari ikuti tutorial ini. Saya akan perlihatkan cara sederhana dan cara umum biasa yang digunakan untuk install laptop. Ya, adapun nanti saya akan sertakan setelah install Windowsnya, saya akan sertakan juga file-file program standar yang selalu saya gunakan saat instalasi Windows. Ya, ini adalah file-filenya. Dan file-file ini buat teman-teman yang ingin mendapatkannya cukup download di deskripsi. Saya sudah sematkan di deskripsi link-link untuk download semua file-file yang dibutuhkan. Dan hal utama yang perlu kita perhatikan saat install ulang Windows yaitu drive C, di mana drive C ini yang akan diformat ulang, yang akan diinstalkan Windows. Dan sebelumnya kita harus amankan dulu data-data yang ada di drive C, terutama di download dokumen. Ya, karena di sini masih kosong, jadi tidak ada yang diamankan. Biasanya backupnya nanti simpan di E atau di D. Ya, dan perangkat yang dibutuhkan cukup dengan flash disk minimal 8 GB. Untuk install ulang Windowsnya cukup menggunakan flash disk. Dan software yang kita butuhkan untuk install Windows yaitu Rufus. Ini adalah software utama yang kita gunakan untuk pindahkan file Windows ke flash disk yang digunakan untuk menginstal nanti. Dan di sini juga saya tersedia untuk Windows 7, Windows 8, 10 dan juga Windows XP. Tapi tutorial kali ini saya akan berikan untuk Windows 10. Ya, saya akan berikan untuk Windows 10. Di sini saya punya banyak Windows 10. Ini adalah Windows 10 terbaru keluaran 2020 yang 64 bit. Jadi semua file program ini semua khusus untuk 64 bit, termasuk Windowsnya, Office-nya dan lain-lain, semua 64 bit. Ya, langsung saja kita colok flash yang akan kita install Windows. Oke, setelah flash disk terbaca, ya sudah terbaca ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi Rufus atau program Rufus, software Rufus. Ya, tinggal klik kanan pada mouse terus run administrator. Tinggal yes saja. Oke, ini adalah tampilan Rufus. Oh, dan yang terpenting saat menginstal Windows yang perlu diperhatikan adalah jenis partisi harddisk. Di sini partisi harddisk kita cek terlebih dahulu, yaitu ke PC, terus klik kanan ke manage. Ya, kita tunggu. Biasa agak lama buka manage-nya karena
laptop juga, laptop ya kata orang kentang ya, tapi menurut saya ini lumayan lah. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk menginstal Windows. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga subscribe ya. Kita ulang klik. Oke, setelah komputer manajemen terbuka, langsung ke disk manajemen. Ya, ini adalah tampilan disk manajemen. Dan disk 0 ini adalah hard disk kita. Dan disk 1 adalah flash disk. Jadi untuk mengetahui tipe hard disk kita, yaitu dengan cara klik kanan. Terus di sini tertulis convert to GPT-5 disk. Jadi kesimpulannya berarti hard disk kita jenis filenya MBR. Jadi kalau di sini tertulis convert to MBR, berarti hard disk kita adalah GPT. Oke, setelah kita tahu hard disk kita jenis MBR, kita keluar saja. Kita kembali ke Rufus. Setelah tampil begini, tinggal pilih select. Untuk kita pilih Windows-nya, Windows 10. Ya, Windows 10 yang kita akan berikan contoh untuk install ulang. Ini Windows 2018 ya, 2019 yang super light. Ini rakitan lah, jadi ringan tapi kurang lengkap. Nah, ini Windows 2019 standar. Kalau Windows 2020 yang terbaru ini lumayan berat, jadi untuk laptop saya belum mendukung. Jadi kita pakai Windows 10 yang 2019, tinggal klik Windows-nya. Setelah itu tinggal open. Ya, Windows-nya sudah. Ya, ini adalah pilihan partisi yang kita maksud tadi. Tinggal kita klik MBR. Selanjutnya tinggal kita klik Start. Ya, tinggal oke saja. Karena proses bootingnya lumayan lama, jadi mungkin kita akan percepat saja prosesnya. Saya akan singkat videonya. Jadi sebenarnya cukup sederhana untuk install Windows. Tinggal ikuti tutorial ini. Dan untuk program-program standar kelengkapannya saya sudah sematkan file atau link downloadnya di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin download dan ingin belajar menginstal, tinggal buka deskripsi saja dan klik link yang saya sudah sediakan. Di situ lengkap ya, termasuk juga file Rufusnya. Maksud saya termasuk juga program Rufusnya. Oke, sawangkahiku. Untuk Rufusnya sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita close saja. Dan kita mulai instalasinya. Oke, sudah ya. Jadi laptopnya kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut sawangka-sawangkahiku. Sekarang kita beralih ke tampilan PC atau laptop. Jadi untuk mulai menginstal Windows, untuk tipe Asus biasanya kita
kita tekan tombol F2 untuk masuk menu BIOS. Jadi kita harus setting dulu BIOSnya, dan setelah itu langsung kita install. Jadi kita mulai ya, tekan power, terus tekan F2 nya berkali-kali sampai muncul menu BIOS. Dan ini F2 sebenarnya cara umum, tipe laptop juga lain seperti Lenovo, Acer atau Toshiba mungkin lain juga cara masuk BIOS-nya. Terus tekan F2. Tekan terus F2 nya. Oke, sekarang sudah masuk menu BIOS. Ini adalah tampilan BIOS. Di sini ada menu main, advance, boot, security, save and exit. Ya, yang perlu kita rubah di sini cuma bagian security dan boot. Jadi kita ke security dulu, yang perlu dirubah bagian security boot. Ini harus di disable. Ternyata sudah disable memang, jadi tidak boleh enable ya. Harus dinonaktifkan untuk security bootnya. Kalau security-nya sudah nonaktif, kita ke menu boot ya. Di menu boot langsung ke bagian bawah di hard drive BBS priority. Jadi di sini kita akan ini adalah ini adalah hard disk dan flash disk. Jadi yang PO Toshiba adalah untuk hard disk dan Toshiba Transmemory adalah flash disk. Jadi syaratnya untuk kita menginstal supaya flash disk tersebut terbaca di laptop, untuk flash kita urut ke paling atas ke urutan sini ya. Jadi kita ini baku tukar aja. Caranya ke atas terus tekan enter. Setelah tekan enter kita pilih Toshiba-nya, flash disknya, terus enter. Oke, sekarang Toshiba-nya atau flash disknya sudah bagian atas, dan kita escape untuk back. Oke, dan boot option juga mengikut. Jadi kalau bukan di hard drive priority sini, kita settingnya di sini. Jadi boot option 1 itu harus flash disk supaya terbaca di laptop itu flash. Kalau settingannya sudah begini, tinggal kita F10. Di sini ada keterangan untuk F10 save and exit. Jadi kita F10. Oke, F10 tinggal enter ya. Dan setelah kita tekan enter, maka laptop akan restart. Dan pada saat restart kita tekan tombol sembarang ya. Yang di keyboard sini tekan tombol sembarang, tekan tombol terus. Oke, kita praktekkan. Tekan enter dan kita tekan sembarang. Oke, nampaknya berhasil. Tinggal kita tunggu saja sementara loading. Oke. Dan berhasil masuk di menu utama instalasi Windows. Di sini muncul pilih bahasa. Pada kolom kedua kita tekan untuk pilih bahasa. Kita cari bahasa Munas apa atau ada. Hai. Ya, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Munas tidak mungkin ada di sini. Indonesia. Oke, bahasa Indonesia, tinggal kita next. Install now. Oke, sawangka itu. Selamat mengikuti tutorial ini, semoga berhasil nanti teman-teman yang ikuti tutorial ini.
Ya, sambil menunggu loading. Ya, ini adalah tampilan jenis Windowsnya, di mana Windows yang terdapat di flash disk itu pilihannya Windows Home atau Pro. Jadi terserah sabangka itu mau pilih yang mana. Saya gunakan saja Windows 10 Home. Ya, sembarang ya. Windows 10 Home jadi semua 64 bit. Oke, next. Kalau muncul ini tinggal centang saja yang dalam kolom ini, terus next saja. Dan ini pilihannya kita pilih custom install Windows only. Ya, ini adalah partisi harddisk kita, partisi harddisk laptop. Jadi di sini jangan salah hapus, jangan salah format. Ini drive 0 partisi 4 adalah partisi E kalau di tampilan di laptop ya. Ini E, ini partisi 3 adalah D, partisi 2 adalah C. Ini sistem. Dan yang kita lakukan sekarang adalah format atau delete partisi C dan sistemnya. Jadi tinggal delete saja. Setelah delete, terus sistemnya juga di delete juga. Oke, setelah itu kita pilih new. Kita buat partisi C yang baru. Oke, partisisinya sudah ada 100 GB ya. Ini partisi C. Selanjutnya tinggal kita next saja. Ya, install Windows sedang berlangsung. Mungkin videonya kita percepat karena ini lumayan lama, kisaran 10 menitan lebih, kira-kira segitu. Tapi saya tidak akan melewati setiap step saat instalasi, jadi cuma saya persingkat saja kalau ada yang durasi lama saat instalasi ya. Oke, sedikit lagi selesai untuk instalasi Windowsnya, mendekati finishing. Maaf ya, lumayan ribet di luar ini, banyak sekali kendaraan karena videonya juga saya buat sore, jadi lagi berisik-berisiknya kendaraan bro. Yang penting tutorialnya lengkap ya. Setelah ini maka akan restart atau laptopnya akan mati terlebih dahulu. Laptopnya mati, jadi kita biarkan saja mati sendirinya, biarkan, dan kembali hidup juga biarkan saja, jangan dipegang-pegang. Oke, instalasi Windows sementara finishing ya. Kita biarkan saja prosesnya sementara berjalan, jadi tunggu saja, sabar dela. Oke, warga Kembarah silahkan subscribe. Oke, muncul connect wifi, kita skip saja dulu, kita lewati ya. Ini kita pakai saja use express setting, tidak perlu setting apa-apa ya, cukup setting bawaan saja. Oke, kita menunggu lagi ya. Sekarang yang perlu kita lakukan cukup tulis nama saja di sini, karena saya menggunakan inisial saya, jadi
kita tulis RR saja. RR nama kebesaran. Ya, muncul lagi proses selanjutnya. Kita biarkan saja sampai muncul lagi tahap berikutnya. Oke, dan berhasil instalasi Windows telah selesai. Oh maaf ya, agak gelap. Sorry. Ya, instalasi Windows 10 telah selesai. Oke, langsung kita eksekusi bagian program-program standar untuk melengkapi instalasi Windows. Tapi ini drive flash disk langsung D ya. Jadi kita rubah dulu ke manage. Oke, kita disk management. Kita rubah partisi flash disk, change, terus change lagi. Ini D kita rubah jadi K atau sembarang, terserah sabangka. Oke, dan file D sebelumnya kita rubah menjadi kembali jadi D, yang tadinya berubah jadi E. Dan ini adalah E yang sebelumnya berubah menjadi F, kita rubah kembali jadi D, jadi E maksudku. Oke, di sini flash disk sudah selesai, jadi kita eject saja atau kita hina dulu ini barang ini. Ya, setelah itu kita cabut saja flash dan kita ke program utama. Ya, ini adalah program-program standar yang kita butuhkan untuk melengkapi install Windows. Jadi yang saya sematkan di deskripsi adalah file-file utama saja. 7zip, reader, antivirus. Ya, ini masalah antivirus karena Windows 10 sudah ada antivirus bawaannya. Jadi kita tidak perlu gunakan antivirus ya. Jadi sebelum menginstal program ini, terlebih dahulu kita harus wajib matikan antivirus, yaitu ke setting tadi. Setelah setting, update security. Ya, ini Windows Defender. Oh maaf ya, karena saya sudah matikan tadi, jadi wajib dinonaktifkan dulu antivirusnya. Jadi yang pertama kita install ini 7zip, tinggal install biasa saja. Ya, selesai, close. Lanjut ke pembaca PDF. Ya, dan yang saya sarankan di sini saat menginstal program, diutamakan klik kanan dan run as administrator. Wajib, itu wajib kedua. Ya, kita tunggu saja. Dan file-file ini sudah ada di deskripsi ya, jadi sabangkahiku tinggal download saja, gratis. Ya, default, next, install update otomatis. Oh jangan, kita manual saja dan install. Ini tidak terlalu lama ya. Oke, sedikit lagi selesai dan finish. Lanjut kembali
pakai antivirus lewati, dan ke Chrome sekarang. Ya, ini juga ada di deskripsi link downloadnya. Yes. Dan untuk penginstalan program-program ini tidak perlu online ya. Nanti sebentar ada yang perlu online, yaitu driver pack. Ya, kita menunggu. Oh, selesai. Dan Chrome selesai. Lanjut ke CorelDRAW. Ini aplikasi tambahan. Saya rasa kalau teman-teman yang cuma butuh mengetik atau apa, anda kurang dibutuhkan ini. Ini driver pack, ini driver terpenting. Tapi di sini saya tidak menggunakan driver pack. Yang saya gunakan adalah driver booster, ringan dan juga cepat untuk instalasi drivernya. Ini gunanya dia untuk merubah atau melengkapi tampilan laptop menjadi lebih Full HD, entah itu dari tampilan dan juga audio ya. Dan ini untuk membaca juga driver-driver yang perlu diupdate lewat driver booster, dan ini ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke Flash Player. Karena tadi saya menggunakan Chrome, jadi kita gunakan Flash Player yang versi Chrome saja. Oke, kita centang dan install. Cepat kok. Kalau muncul begini tinggal jangan install update ya. Never check for update. Jadi aman. Oke, Flash Player selesai. Lanjut ke GPA, tidak perlu ini. Ya, ini yang terpenting para downloader yang suka download. Kita install IDM lengkap dengan patch-nya. Jadi sini sudah tersedia patch-nya dan filenya sudah ada di deskripsi. Jadi tinggal install terlebih dahulu IDM-nya, pilih bahasa, tidak bahasa mana bro. Jadi kita lanjut saja. Oke, centang, lanjut. Oh ya, lanjut saja. Oke, selesai. Dan untuk IDM ini yang masih versi trial, close saja. Ini masih versi trial ya, 1 bulan gratis. Kita cek untuk pastikan. Setelah buka IDM, kita ke bantuan, terus tentang IDM. Ya, di sini masih trial ya. Dan kita akan buat menjadi full permanen. Kita close. Ini patch-nya, hasil ekstrakannya adalah ini. Ya, ini adalah ekstrakannya. Jadi untuk menginstallnya cukup simple ya. Setelah muncul patch-nya tinggal klik crack, wait, dan finish. Ya, kita cek ulang apakah sudah full. Ya, dan sudah full fix. Jadi saran saya kalau untuk IDM, karena ini lumayan cerewet ya, tiap kali hidupkan laptop atau tiap berapa jam dia akan muncul otomatis, minta diupdate. Jadi saran saya jangan pernah diupdate supaya versi fullnya tidak berubah. Oke, IDM selesai. Lanjut ISO. Ini file lumayan penting sebenarnya, tapi kalau untuk pemakai biasa tidak perlu ya. Ini yang penting juga, WinRAR.
Kita install WinRAR terlebih dahulu. Install. Oke, done. Ya, tinggal WinRAR selesai. Lanjut driver pack, IDM, ISO, KMS. Ini aktivasi untuk Office. Maksud saya untuk Windows. Ini aktivasinya. Ini yang terpenting aktivasinya. Jadi untuk mengecek Windows kita sudah aktif atau belum, tinggal ke setting. Maka ya, ini adalah pemberitahuan bahwa Windows is not active. Windows belum aktif ya. Atau juga tinggal klik security saja ke aktivasi. Sabar ya. Ya, Windowsnya belum aktif. Jadi kita aktifnya caranya lewat ini. Aktivasi ini adalah file utamanya, ini adalah hasil ekstraknya. Tinggal kita klik KMS tool, klik kanan, run as administrator. Ya, yes. Ya, ini adalah tampilan KMS toolnya. Jadi yang harus kita pilih adalah yang ACT portable. Klik. Ya, ini juga bisa difungsikan untuk mengaktifasi Windows, maksud saya Office. Jadi karena di sini yang Windows kita butuh aktifkan, jadi kita klik Windows. Oke, kita diamkan saja sampai roda gilanya itu selesai berputar, berarti sudah selesai. Oke, kalau muncul begini tinggal tekan yes. Oke. Ya, selesai loadingnya, jadi produk aktif sukses. Tinggal X saja, X, dan kita cek kembali apakah benar-benar sudah aktif. Terus ke setting. Ya, di sini pemberitahuannya sudah hilang, dan kita pastikan kembali di bagian aktivasi. Windows is active. Oke, selamat, Windowsnya sudah aktif secara permanen. Windows selesai aktivasinya. Lanjut ke master pemutar. Yang saya gunakan adalah VLC dan AIM MP3. Jadi kita install VLC terlebih dahulu. Yes. Pilih bahasa Inggris saja ya. Oke, sabangkahiku, saya kira sini tidak ada masalah ya. Cukup ikuti saya tutorialnya dari awal sampai akhir, dan download link program-program pelengkapnya di deskripsi. Oke, run. Ini dihilangkan saja, tidak perlu dijalankan ya, langsung finish. Kita lanjut ke pemutar musik MP3. English. Next, ini centang aja. Next lagi. Ini yang versi normal saja. Next, install saja. Oke, ini lumayan cepat ini. Karena launch aisle. Hilangkan centangnya, langsung finish. Oke. Ini ini apa ini? Default program. Set default program. Oke. AIM pemutar, jadi kita setting defaultnya. Terus Chrome juga mungkin setting default. Terus VLC biasanya pemutar, yang saya gunakan ini adalah kita setting default program. Default maksud saya. Oke. Kita lanjut ke Office ya. Ini adalah Office 2010, 7 dan 13. Di sini saya masih punya cuma 3 Office.
Jadi karena saya pengguna lama, biasanya saya nyaman menggunakan Office 2010 yang tidak jauh beda dengan Office 2007. Jadi saya akan di sini tutorialnya untuk Office 2010. Ya, ini adalah Office-nya. Jadi kita install dan punya serial number. Sebelumnya kita buka serial number-nya dan kita copy kodenya, kita copy terus X saja dan install Office-nya. Untuk teman-teman yang butuh Office, di deskripsi kayaknya saya tidak cantumkan, karena nanti teman-teman cari saja di Google, banyak rekomendasi di situ, blog-blog yang rekomendasikan Office. Jadi terserah teman-teman mau Office yang berapa ya. Jadi di deskripsi yang saya tidak cantumkan Office dengan Windows. Jadi itu teman-teman gampang untuk mencarinya. Ya, ini kode yang saya maksud tadi. Jadi kita pastikan di sini. Tunggu terbaca, loading. Oke, setelah terbaca kita continue saja dan kita centang dan continue lagi dan kita install now. Oke, instalasinya lumayan lama guys. Jadi sabangkai hiku, jadi apa ya? Ya mungkin kita percepat saya videonya atau saya cutting nanti ya. Oke, install Office-nya selesai. Kita close saja. Tapi ini Office-nya belum aktif ya, masih trial juga. Jadi untuk aktivasi Office-nya di sini ada driver toolkit. Inilah aktivasi Office. Tinggal kita install saja. Oke, inilah tampilan Office Toolkit-nya. Dan sudah terbaca Office 2010. Jadi ini bisa digunakan untuk 2003, 2007, dan 2010. Dan kita klik as Activator. Klik saja. Ya, kalau muncul begini tinggal kita allow access saja. Klik. Dan prosesnya lagi lanjut ya. Dan sekarang Office Toolkit-nya selesai diinstal, sukses. Tinggal kita keluar saja. Kita cek kembali Office-nya. Microsoft Office. Ya, ini dia Office. Nanti kita bawa ke desktop shortcutnya ya. Open file lokasi. Ya, di sini yang biasa yang dibutuhkan cuma Excel dan Word. Oke. Ya, ini dia. Kita perkecil. Kita coba buka Office-nya, Word-nya. Ya, ini don't make change saja. Terus oke. Dan biasa saya karena lama di 2007, jadi kita bentuk penggaris pinggirannya dengan cara ke option dan ke advance, lalu kita centang bagian ini show text boundaries, centang terus oke. Ya, muncul ya. Pengguna lama biasa begini suka harus ada garisnya. Oke, Office selesai. Kita lanjut ke
Office, Rufus, Wallpaper, Windows, WinRAR sudah. Oke. Terakhir adalah driver pack atau driver booster. Ini adalah driver pamungkas. Untuk menginstal driver booster kita perlu koneksi internet. Kita konekkan ke jaringan ya, sudah connect. Terus kita install, klik kanan run. Ya, ini adalah driver terakhir. Driver booster pengganti driver pack. Soalnya kalau driver pack saya rasa agak lama menginstalnya dan membaca juga program lama. Biasa 3 jaman baru selesai. Kalau ini kisaran 20 menitan. Ya, inilah tampilan driver booster. Jadi kita install langsung saja. No thanks. Next. Ya, sementara menginstal drivernya. Inilah driver terakhir. Mungkin orang awam bilangnya kalau install laptop harus drivernya diupdate semua supaya bisa kita atur kecerahan layar, terus tampilan audio juga bagus. Ya, kalau muncul begini kita no saja. Dan sekarang kita scan laptopnya. Oke, menjelang finish. Ya, scan. Nah, ini tampilan X saja. Ya, sementara scan driver akan membaca cuma driver, tapi biasa saya kalau menginstal kita cukup update saja driver display ya, driver display dan sound. Jadi yang lain tidak terlalu penting untuk diupdate. Ini terjadi missing, tidak kompatibel ya. Jadi biasanya dihilangkan centang ininya, terus kita centang saja bagian display adapter dan sound video and game control. Oke, ada 2. Setelah 3 saja yang kita akan update, selanjutnya kita klik update now. Done. Oke. Ya, lumayan 100 mega. Mungkin di skip untuk downloadnya karena lumayan berat untuk jaringan di sini ya. Kambara bro. Oh, kenapa jaringan kayak bekicot? Oke, akhirnya selesai setelah menunggu kisaran 15 menitan karena pengaruh jaringan jadi tadi agak lambat ya. Ya, drivernya sudah terinstall untuk driver display adapternya. Maksud saya sudah terupdate. Jadi kita close saja. Cukup simpel ya. Close. Oke. Demikian mungkin cara install Windows. Ya, sudah berfungsi. Dan ya sudah lengkap juga. Oke, selesai bosku. Selesai sabangka-sabangkahiku. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, share, like. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabangkahiku.